Tidak mungkin seorang nabi itu akan menyuruh umat manusia menyembah selain Allah. Dan tidak mungkin juga mereka akan menyuruh umat manusia, umatnya menyembah malaikat atau menyembah nabi. Jadi bagaimana landasan mereka itu menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan? Gak mungkinlah seorang nabi itu akan mengajarkan kekufuran, kesyirikan. Jadi para nabi itu diambil sumpahnya oleh Allah. Sama dengan kita. Kita juga sudah diambil sumpah oleh Allah. Ingat, sisi ketuhanan di dalam diri manusia itu ada di dalam ruhani. Semakin seseorang itu bisa sadar diri, healing, semakin dia bisa mengenal Tuhan. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Amin. Saat ini kita masuk bahasan ayat selanjutnya, yakni Ali Imran 80. Ayat ini secara makna meneruskan dari ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya itu ditegaskan tidak mungkin seseorang yang sudah ditunjuk sebagai nabi oleh Allah, yang sudah diangkat derajatnya menjadi Nabiullah, menjadi Rasulullah, tidak mungkin mereka itu akan menyuruh umat manusia untuk menyembah selain Allah. Nah, pada ayat selanjutnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Wala ya'muru, dan tidaklah ya'muru memerintahkan, menyuruh siapa orang yang sudah diangkat menjadi nabi, kum pada kalian. Memerintahkan atau menyuruh apa? Antattakhidu, pada akan menjadikan siapa kalian, al malaikata, pada para malaikat, wan nabiyina, dan para nabi-nabi, menjadikan apa? Arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan. Tidak mungkin nabi-nabi itu, orang yang sudah ditunjuk sebagai utusan Allah, tidak mungkin akan menyuruh umat manusia untuk menjadikan malaikat sebagai Tuhan, menyembah malaikat, termasuk juga tidak mungkin akan menyuruh nabi-nabi untuk menyembah nabi yang lain. Gak mungkin ada nabi yang akan menyuruh umat manusia menyembah selain Allah. Tidak mungkin menyuruh agar menyembah malaikat. Tidak mungkin menyuruh agar umat manusia menyembah para nabi. Ayat muru, maka apakah akan memerintah, akan menyuruh siapa orang yang sudah ditunjuk sebagai nabi, maka apakah akan menyuruh siapa nabi, kum pada kalian, bil kufri, menyuruh pada kekufuran, ba'da id, jadi setelah kalian itu muslimuna, ialah
orang-orang yang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah. Tidak mungkinlah seorang nabi itu akan menyuruh kalian yang sudah berserah diri kepada Allah, menyuruh untuk kufur, ingkar atas nikmat Allah. Gak mungkin kalian setelah masuk Islam akan disuruh lagi menjadi seorang yang kafir. Fahim tunna? Ini maksudnya. Faman maka barang siapa ikhtasso telah menghususkan hu pada man Allahu siapa Allah Ta'ala maha tinggi siapa Allah, menghususkan man pada apa? Bin nubuwati dengan kenabian. Maka barang siapa yang telah dijadikan nabi oleh Allah, fala yakulu maka tidaklah berkata siapa man, fala yakulu maka tidaklah berkata siapa man linnasi kepada umat manusia abadan selamanya. Berkata apa? Ubuduni sembahlah aku. Awi budu ahadan minal malaikah atau sembahlah salah satu malaikat. Itu di ayat ini melanjutkan, tidak mungkin seorang nabi itu akan menyuruh umat manusia, akan menyuruh umatnya menyembah selain Allah. Dan tidak mungkin juga mereka akan menyuruh umat manusia, umatnya menyembah malaikat atau menyembah nabi. Jadi bagaimana landasan mereka itu menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan? Gak mungkinlah seorang nabi itu akan mengajarkan kekufuran, kesyirikan. Gak mungkin. Pun pada ayat selanjutnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasul musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla ba'da dhalika faulaika humul fasikun. Wa idh dan ingatlah ketika, wa idh dan ingatlah ketika akhadha telah mengambil Allahu siapa Allah, mengambil mitsaqan nabiyina pada perjanjian nabi-nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Lama sungguh apa saja, lama sungguh ma barang, kita maknain lama sungguh apa saja ataitu yang telah memberikan, ataitu yang telah memberikan siapa aku, kum pada kalian, min kitabin dari kitab, wa hikmatin dan hikmah, summa kemudian, ja'a datang, kum kepada kalian,
Rasulun, siapa seorang rasul. Musaddiqun, yang membenarkan lima, untuk apa-apa, ma'akum, yang ada bersama kalian. Ingatlah ketika para nabi itu diambil sumpahnya oleh Allah. Ketika Allah bilang, sungguh apa-apa yang sudah aku berikan kepada kalian, mulai dari ajaran, mulai dari kitab dan syariat, yang sudah aku berikan kepada kalian, terus nanti datang seorang rasul yang membenarkan ajaran kalian, gitu. La tu'minun nabi, maka niscaya, atau la tu'minun nabi, sungguh niscaya beriman siapa kalian, bihi, pada rasul, walatang surunnah, dan sungguh akan benar-benar menolong siapa kalian, hu, pada rasul. Qala, Allah berfirman, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Aqrartum, apakah mengakui siapa kalian, wa akhadtum, dan mengambil siapa kalian, ala dzalikum, pada yang demikian itu, isri, pada perjanjianku. Gimana kalian mau mengakui dan mau mengambil perjanjian, dan kalian mengakui bahwa nanti nabi yang akan datang itu, nabi yang membenarkan ajaran kalian itu, kalian mau mengakui dan mau membantu dia? Gitu. Jadi para nabi itu diambil sumpahnya oleh Allah. Diambil sumpahnya. Sama dengan kita. Kita juga sudah diambil sumpah oleh Allah. Ingat? Kita sudah diambil sumpah. Sebelum kita dipindahkan oleh Allah ke alam rahim ibu kita sudah bertemu dengan Allah. Allah tanya, apakah kalian mengakui bahwa saya ini Tuhan kalian? Alastu bi rabbikum, kalian jawabnya gimana? Qalu bala syahid. Nah, kita sudah bertemu dengan Allah. Orang kalau sudah bisa mengenal jati diri dalam hal di sini adalah ruhaniyahnya, maka dia akan mengenang kisah-kisah bahagia kita, kisah-kisah lampau kita bersama dengan Allah. Kita sudah pernah punya janji. Akal kita nggak mungkin ingat. Karena akal kita tumbuhnya setelah dari alam rahim. Keluar dari alam rahim, kemudian jasmaniah kita menguatkan juga. Namun sebelum kita ada di alam rahim, kita sudah ditanya satu-satu oleh Allah. Yang laki-laki, yang perempuan, yang mungkin sekarang muslim atau yang sekarang kafir. Semuanya sudah menghadap Allah. Sisi ketuhanan di dalam diri manusia itu ada di dalam ruhaniyahnya. Semakin seseorang itu bisa sadar diri, iling, semakin dia bisa mengenal Tuhannya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Bahkan kalau orang itu sudah dikembalikan ingatannya, dia sudah diberikan singkapan, sudah mukasafah, dia bisa mengingat apa yang sudah dikenang oleh ruhaniah kita, segalanya di dunia ini sudah nggak ada harganya. Bahkan dirinya pun sudah nggak direken. Akal sudah nggak berlaku. Mereka adalah orang-orang yang tenggelam dalam kenikmatan bersama Tuhan. Noleh ke kanan, ketawa, tersenyum. Noleh ke kiri, tersenyum. Ke atas, tersenyum. Ke bawah, tersenyum. Ke belakang, tersenyum. Itu Ibn Rumi. Saat ada yang tanya, kenapa kamu kok sedikit-sedikit tersenyum, sedikit-sedikit tersenyum? Karena dimanapun saya memandang, di sana yang terlihat hanya Allah.
Itu sudah orang-orang yang hakikat. Sudah merasakan nikmatnya bisa mengenang seorang sufi wanita terkenal. Siapa? Robi'ah Adab. Betapa banyak antrian lelaki-lelaki yang pengen melamar dia. Bertanya, saya mau menikah dengan kamu. Tapi syaratnya, kamu bisa nggak memberikan tahu saya setelah saya nanti pindah dari alam dunia di akhirat itu, tempat saya di neraka atau di surga. Jadi sudah nggak kereken namanya makhluk hidup itu. Sudah menikmati kecintaannya bersama Sang Maha Pencipta. Jadi ketika Allah bertanya kepada para nabi-nabi itu, apakah kalian mau mengambil perjanjianku ini? Qalu, menjawab siapa mereka para nabi, akrorna, ya kami mengakui. Qala, maka berfirman siapa Allah, fashhadu, maka saksikanlah, wa ana dan adapun aku, ma'akum bersama kalian, minasyahidin, termasuk yang bersaksi. Faman maka barang siapa tawalla yang berpaling, siapa man ba'da dzalika, setelah hal yang demikian itu, faulaika maka adapun mereka orang yang berpaling, humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Lihat, ini kita mau masuk bulan Maulid, lalu kita disuguhkan ayat ini. Wahai para nabi, apapun yang sudah saya berikan kepada kamu dari kitab, ajaran, syariah, kemudian hikmah, terus nanti akan datang seorang nabi yang membenarkan ajaran-ajaran kamu, maka kalian itu akan mengakui dia sebagai nabi dan kalian juga akan menolong dia. Maka tidak heran di dalam Al-Quran ditegaskan, nabi terakhir sebelum Rasulullah siapa? Nabi Isa. Nabi Isa diabadikan di dalam Al-Quran memberikan satu kabar gembira setelah menyatakan saya ini adalah utusan Allah dan saya memberikan kabar gembira bagi kalian akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Bagaimana ayatnya? Mubasysyiron bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu. Itu diabadikan di dalam Quran. Dan semua para nabi itu begitu juga, ngabarin bahwa nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi-nabi ini. Tapi yang diabadikan di dalam Al-Quran secara jelas itu adalah pernyataan Nabi Isa. Nabi-nabi lain tentunya. Dan ini buktinya, ayat ini membuktikan bahwa para nabi itu diambil sumpahnya oleh Allah untuk mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabiullah, dan mereka juga siap membantu perjuangan Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mengabarkan kepada umatnya bahwa nanti akan datang seorang Rasul, dia itu adalah pemimpin kami. Jadi para nabi-nabi itu mengakui itu. Karenanya umat Rasulullah, kita sebagai umat Rasulullah ini harus menjadikan kecintaan kita kepada Rasulullah di atas kecintaan kita kepada nabi-nabi yang lain. Kita sebagai umat Rasulullah tidak boleh membuat Rasulullah cemburu. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pencemburu. Allah itu pencemburu. Saking besarnya, saking luar biasanya cemburu Allah, maka dosa yang paling besar itu adalah dosa ketika Allah diduakan dengan Tuhan lainnya. Yang di dalam syariat disebut dengan istilah syirik. Syirik kan begitu, menduakan.
Saking besarnya kecemburuan Allah, yaitu dosa yang paling besar adalah ketika ada hamba Allah yang menduakan ketuhanan Allah. Rasulullah juga begitu, nak. Lihat, Rasulullah juga cemburu. Suatu ketika saat para sahabat itu duduk di masjid, waktu masjidnya di Madinah itu dekat dengan rumah Rasulullah. Para sahabat menunggu Rasulullah keluar. Sebelum Rasulullah keluar, para sahabat bercerita tentang kehebatan-kehebatan nabi-nabi yang lain. Mereka bercerita tentang kehebatan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa juga. Mereka berbicara itu. Saat Rasulullah keluar, mereka terdiam. Rasulullah bilang, saya sudah dengar apa yang sudah kalian bicarakan. Apa yang sudah kalian perbincangkan, saya dengar. Kalian membicarakan tentang nabi-nabi ini. Betul, Nabi Adam begitu, Nabi Musa begitu, Nabi Sulaiman begitu, Nabi Ibrahim begitu, Nabi Isa memang begitu. Tapi tahukah kalian bahwa saya ini adalah Habibullah. Saya ini adalah rahmatan lil alam. Jadi itu untuk kasih tahu ke sahabat. Bahasa kita, saya itu loh lebih baik daripada nabi-nabi yang lain. Itu saking tidak maunya Rasulullah kalau para sahabatnya, terutama umat Rasulullah itu menjadikan cintanya kepada Rasulullah sama, apalagi dikalahkan dengan kecintaan kepada selain Rasulullah. Ini antar nabi. Jadi para nabi juga sudah dimintain sumpah, sudah diambil sumpahnya oleh Allah. Di sini dengan istilah mitsaqon nabiyyin. Mitsaq. Ini janji setia. Para nabi itu diambil sumpahnya oleh Allah. Nah, selain digunakan untuk mengambil janji para nabi menggunakan istilah mitsaq, tidak kalah hebatnya juga adalah, dan di Al-Quran juga menggunakan istilah mitsaq ghalidh, adalah janji seorang suami kepada istrinya. Pernikahan itu, akad nikah itu juga disebut dengan mitsaqun ghalidh. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan. Jadi tidak kalah hebatnya juga dengan janji yang diambil oleh Allah daripada nabi adalah janji yang diambil oleh Allah dari para suami. Mudah-mudahan kalian mendapatkan suami yang mengerti mitsaqun ghalidh. Suami yang bisa memuliakan istri sebagai amanat dari Allah dan melihat pernikahan itu sebagai mitsaqun ghalidh. Amin. Allahumma amin. Janji para nabi untuk setia kepada Rasulullah yang diambil oleh Allah itu menggunakan mitsaq. Sementara janji suami kepada istrinya itu disebut sebagai mitsaqun ghalidh. Jadi hubungan suami istri itu, kesetiaan suami dan istri itu sangat luar biasa di dalam Islam. Farisalatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun kerasulan Nabi Muhammad, hiya adapun risalah Rasulullah, aslur risalati ialah dasar dari semua kerasulan. Wa nubuwatuhu, dan adapun kenabian Nabi Muhammad, aslun nubuwati ialah dasar atau landasan semua kenabian. Wa huwa, dan adapun Rasulullah,
Al-khalifatu anillahi, ialah khalifah Allah. Warusulu wal ambiya'u, dan adapun rasul-rasul yang lain, wal ambiya'u, dan nabi-nabi yang lain, para nabi, alaihimussalam, semoga kesejahteraan atas mereka para nabi dan rasul, nawabuhu, ialah wakil-wakilnya Rasulullah. Semua nabi, mulai dari nabi yang pertama sampai nabi sebelum Rasulullah, semua utusan Allah mulai dari yang pertama sampai sebelum Rasulullah, semuanya itu tidak lain merupakan wakil dari Rasulullah. Rasulullah adalah al-khalifah anillah, sementara yang lainnya adalah nawabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kana Allah, dan ada siapa Allah Ta'ala, qad jama'al mursalina, sungguh telah jamaah mengumpulkan siapa Allah, al mursalina, pada para rasul, wan nabiyina, dan pada para nabi, jam'an ruhiyan, dengan perkumpulan yang bersifat ruhaniyah, wa akhoda, dan telah mengambil siapa Allah, alaihim, atas mereka para rasul dan nabi, mengambil apa? Al-ahda, pada janji, wal mitsaqo, dan sumpah, jami'an, semuanya, annahu, bahwasanya sya'n, idza dhahara, ketika sudah datang, ketika sudah tampak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi asri ayyin minhum, ketika Rasulullah itu sudah hadir, sudah datang, fi asri ayyin minhum, di zaman Nabi siapa saja, minhum, dari mereka, di zamannya Nabi siapa saja. Ketika Rasulullah nanti muncul di era atau zamannya Nabi siapa saja di antara mereka, begitu maksudnya. Kanat, maka ada, lahu, bagi Rasulullah, al-imamatu, apa, kepemimpinan. Jadi ketika Rasulullah hadir di tengah Nabi siapa saja, maka tentunya yang menjadi pemimpin itu adalah Rasulullah. Wa tabi'ahu dzalikar rasul, wa tabi'a, dan akan mengikuti hu, pada Rasulullah, dzalikar rasul, siapa rasul kala itu, siapa utusan Allah di masa itu. Umpamanya Rasulullah nanti hadir di zamannya Nabi Isa, maka Nabi Isa pun nanti akan mengikuti Rasulullah. Umpamanya Rasulullah hadir di zamannya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pasti akan menganggap Rasulullah sebagai pemimpin. Ketika Rasulullah datang di zamannya Nabi Musa, Rasulullah juga akan menjadi pemimpin, dan Nabi Musa juga akan mengikuti Rasulullah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadih, dan demi zat nafsi yang ada pun jiwa ini, biyadihi, ada di dalam kekuasaannya. Maksudnya, wallahi, ini sumpahnya Rasulullah, laukana Musa hayyan, laukana, jika saja, kana, ada, Musa, siapa Nabi Musa, hayyan, hidup, ma wasi'ahu,
ma wasi'a, maka tidak bolehlah atau tiada daya hu pada Musa illa kecuali ayat tabi'ani, kecuali dia mengikuti aku. Kalau saja Nabi Musa sekarang masih hidup, lihat, Nabi Musa itu termasuk nabi yang ikon, nabi yang identik dengan kekuatan dan kesaktian. Berita tentang Nabi Isa bisa memecah lautan itu menjadi kisah-kisah yang fenomenal. Bahkan sampai di zamannya Rasulullah pun para sahabat selalu, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Sulaiman, kisahnya ini. Mereka sangat familiar dengan kisah-kisah itu. Karenanya Rasulullah bersumpah, demi Allah, kalau saja Nabi Musa ini sekarang masih hidup, pasti dia itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti saya. Maksudnya, dia akan menjadi umat saya. Ini juga termasuk salah satu hal yang membuat Rasulullah tidak ingin kalau ada umat beliau yang kecintaannya kepada nabi-nabi lainnya melebihi pada kecintaannya pada Rasulullah. Itu maksudnya. Walladzi nafsi biyadihi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyat tabi'ani wala tansurunna. Udah mau yakin bahwa kita berkata Al-Fatihah.